Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dosen Nurwati MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Perkenalkan, nama saya Nadia Ananda Putri dari Lokal Pendidikan Agama Islam 4 semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang masuk dan berkembangnya Islam di Kerajaan Kutai Kartanegara. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah singkat Museum Mula Warman. Museum Mula Warman adalah tempat wisata Tenggarong yang memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Sebuah perjalanan sejarah dari tahun 1936, keberadaan Museum Mula Warman bagi masyarakat Tenggarong menjadi sebuah kebanggaan serta sebagai sebuah bukti tentang sebuah nilai sejarah dan budaya yang tak lekang oleh waktu. Perjalanan wisata ke Museum Mula Warman pada akhirnya bukan hanya sebatas tentang keseruan wisata saja, namun mampu menjadi sebuah perjalanan sejarah yang bernilai edukatif. Sejarah Museum Mula Warman tentu saja terkait erat dengan Kerajaan Mula Warman. Kerajaan tersebut pada mulanya merupakan kerajaan Hindu pada tahun 1300 Masehi, tepatnya berlokasi di Kutai Lama. Kemudian pada tahun 1575 sampai 1960 berubah menjadi sebuah kerajaan Islam. Sejarah Museum Mula Warman sendiri berawal dari tahun 1936. Museum Mula Warman pada mulanya adalah Istana Kesultanan Kutai Kartanegara dan barulah pada tahun 1971, tepatnya pada tanggal 25 November 1971, bangunan tersebut diresmikan sebagai sebuah museum. Museum Mula Warman diresmikan oleh Gubernur Abdul Wahab Sajahirani. Kemudian pada tahun 1976, status Museum Mula Warman berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sejarah penamaan Museum Mula Warman mengacu kepada nama seorang Raja Kutai Martapura yang sangat terkenal yang bernama Raja Mula Warman pada abad ke-4 Masehi. Baik, untuk selanjutnya tujuan observasi. Yang pertama, untuk mengetahui sejarah perkembangan Islam di Kerajaan Kutai Kartanegara, dan yang kedua, mempelajari, memahami, dan memperdalam wawasan tentang kehidupan manusia di masa lampau, serta mempelajari bagaimana Islam masuk dan berkembang melalui beberapa jalur. Selanjutnya untuk waktu dan tempatnya, waktunya itu hari Minggu tanggal 6 Juni 2021, waktunya dari jam 9 sampai jam 11. Dan untuk tempatnya di Museum Mula Warman Kutai Kartanegara. Baik, selanjutnya di sini ada identitas narasumber. Di sini ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin pekerjaan, golongan darah, alamat, riwayat pendidikan, nomor telepon, dan moto hidupnya. Selanjutnya latar belakang. Kutai Kartanegara merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Penduduk asli daerah ini terdiri atas dua suku, yakni pertama suku Kutai yang biasa disebut dengan suku Melayu Muda atau Dentro Melayu. Kedua, suku Dayak yang disebut Melayu Tua. Suku ini mendiami daerah pedalaman Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara merupakan pusat kerajaan tertua di Indonesia. Sebagai pusat kerajaan yang ada di Kalimantan Timur, memiliki sejarah tersendiri yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia. Pada masa itu, hubungan kerajaan Kutai Ing Martadipura dengan India sangat erat di bawah pengaruh agama Hindu. Kerajaan Kutai Kartanegara yang berdiri sejak abad 14 Masehi dengan pusat kerajaannya di tepian batu atau jahitan layar yang sekarang lebih dikenal dengan Kutai Lama. Kerajaan Kutai Kartanegara berkembang dengan pesat hingga pengaruh Islam masuk ke kerajaan ini sejak pemerintahan kedua, yakni masa kekuasaan Aji Batara Agung Paduka Nira pada tahun 1325 sampai 1360. Menurut sumber lain,
bahwa pantai timur Kalimantan merupakan daerah migrasi Kalimantan Timur, baik sebelum maupun sesudah Sulawesi Selatan menerima Islam pada tahun 1605. Karena itu, penyebaran Islam yang disiarkan oleh dua mubalik dari Sumatera yang sudah berhasil mengislamkan Sulawesi Selatan atau Gorontalo lebih mudah mengarungi Selat Makassar menuju Kalimantan Timur atau Kerajaan Kutai Kartanegara, dan berhasil mengislamkan Raja Kutai Kartanegara pada tahun 1607. Hal ini berdasar pada berita dari Christian Perrault dengan mengutip Kronikel Kutai. Datuk Ribandang datang ke Kutai bersama Tuan Tunggang Parangan untuk mengajarkan Islam. Selanjutnya, untuk landasan teori, pada tahun 2001 kembali eksis di Kalimantan Timur setelah dihidupkan lagi oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya untuk melestarikan budaya dan adat Kutai Kedaton. Dengan perubahan nama menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura, dihidupkannya kembali Kesultanan Kutai ditandai dengan dinobatkannya sang pengwaris tahta yakni putra mahkota Aji Pangeran Prabu Anum Surya Adiningrat menjadi Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura dengan gelar Sultan Aji Muhammad Salehuddin II pada tanggal 22 September 2001. Aji Muhammad Idris merupakan Raja Kutai Kartanegara pertama yang memakai gelar Sultan sebagai upaya melepaskan diri dari dominasi Sultan Banjar yang berada dalam pengaruh VOC. Pada tahun 1739, Sultan Aji Muhammad Idris gugur di Medan Laga. Putra mahkota Kerajaan Aji Imbut yang saat itu masih kecil kemudian dilarikan ke Wajo. Setelah dewasa, Aji Imbut sebagai putra mahkota yang syah dari Kesultanan Kutai Kartanegara kembali ke tanah Kutai. Oleh kalangan Bugis dan kerabat istana yang setia pada mendiang Sultan Idris, Aji Imbut dinobatkan sebagai Sultan Kutai Kartanegara dengan gelar Sultan Aji Muhammad Muslihuddin. Baik, selanjutnya pengislaman Kerajaan Kutai. Raja Kutai yang pertama menerima ajaran Islam adalah Raja Mahkota pada tahun 1545 sampai 1610. Bergelar Aji Mahkota Mulia Islam adalah Raja ke-6 Kerajaan Kutai yang diislamkan oleh Datu Ditiro. Percepatan penyebaran Islam dengan 4 jalur penyebaran, jalur perdagangan dan perkawinanlah yang sudah umum dilakukan oleh para pedagang maupun para mubalik. Perkembangan selanjutnya yaitu melalui pendidikan sorogan dengan menjadikan masjid atau langgar sebagai sentral pengajaran agama, memberikan jalan kemudahan penyampaian ajaran Islam di tengah masyarakat. Adapun melalui jalur seni budaya, Islam berperan sebagai pewarna nilai kesenian dan budaya masyarakat sehingga akar budaya yang telah ada tidak tercabut namun justru lestari dan lebih islami. Untuk selanjutnya, pendekatan keagamaan dan sejarah hukum kerajaan. Adanya daya tarik kepentingan politik keagamaan penguasa di satu sisi dengan kecenderungan sekelompok masyarakat Dayak untuk mempertahankan sistem kepercayaan yang sudah terjalin turun-temurun. Dalam kebijakan hukumnya, Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura telah mengintegrasikan Islam sebagai sistem ketatanegaraan, khususnya dalam aspek politik dan hukum kerajaan. Pada abad pertengahan dikenal sebuah adagium Cius Regio Ilius es religi yang berarti rakyat yang tinggal di wilayah seorang raja diwajibkan memeluk agama raja. Dengan kata lain, agama raja, agama rakyat. Selanjutnya, analisis keagamaan etnis Dayak Kutai ditelaah secara sosiologis, yaitu melalui konsep dan teori stratifikasi sosial yang diberi penekanan pada sisi social order atau tertib sosialnya. Selanjutnya, proses masuknya Islam. Mengenai asal-usul Tuan Tunggang Parangan berasal dari Minang atau Sumatera Selatan dalam menyebarkan Islam di wilayah Nusantara. Sebelum melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan agama Islam, Tuan Tunggang Parangan bersama sahabatnya singgah di Pulau Jawa untuk lebih memperdalam ilmu agama. Setelah itu baru
menjalankan misinya menuju Makassar dan berhasil mengislamkan wilayah tersebut, kemudian melanjutkan ke Kutai Kartanegara. Kerajaan Bulungan atau Kerajaan Berau merupakan kerajaan yang terlebih dahulu memeluk Islam dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan lain di Kalimantan Timur sebelum kedatangan penyiar Islam ke Kutai. Selanjutnya, penyebaran Islam di Kutai Kartanegara. Para ahli sejarah sepakat bahwa Raja Kutai yang pertama memeluk Islam adalah Raja Putra Mahkota. Dapat dibuktikan makam beliau berada di Kutai Lama sebagai raja yang tertua. Beliau dikuburkan secara Islami, sedangkan raja sebelumnya dimakamkan sesuai dengan agama yang bercorak Hindu. Raja Mahkota atau Kerajaan Keraton merupakan sasaran utama misi penyiaran Islam yang dibawa oleh Tuan Tunggang Parangan. Dapat disimpulkan bahwa peranan raja dalam menjalankan misi dakwah pada penyiaran agama Islam di Kutai Kartanegara sangat berpengaruh. Untuk jalur Islamisasi di Kutai Kartanegara bisa dilihat masuk dan berkembangnya agama Islam ke Kerajaan Kutai Kartanegara melalui beberapa jalur, yaitu yang pertama jalur perdagangan, yang kedua jalur perkawinan, dan yang ketiga jalur pendidikan. Selanjutnya jalur kesenian dan kebudayaan. Pada perkembangan Islam di Kutai Kartanegara lewat jalur kesenian maupun kebudayaan dapat dilakukan dalam bentuk sifatnya bernuansa Islami terhadap berbagai macam tradisi yang terdapat di Kutai Kartanegara. Selanjutnya, perkembangan Islam di Kutai Kartanegara. Setelah Islam diterima oleh masyarakat Kutai Kartanegara, suatu hal yang harus dilakukan adalah berupaya untuk memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Setelah mengikuti perkembangan zaman sekarang ini, seiring perkembangan di bidang ilmu pengetahuan maupun bidang teknologi, proses penyebaran Islam sudah mengalami kemajuan. Pengembangan ajaran agama Islam tambah pesat dengan lahirnya beberapa organisasi Islam yang tidak hanya memperjuangkan kepentingan sekelompok orang, tetapi juga mempertahankan eksistensi agama Islam. Selain itu, yang tak kalah pentingnya adalah letak Kutai Kartanegara yang strategis. Untuk selanjutnya, kesimpulan. Islam masuk di Kerajaan Kutai Kartanegara pada tahun 1607 melalui mubalik dari Sumatera yang terlebih dahulu mengislamkan Sulawesi Selatan. Mubalik tersebut adalah Tuan Tunggang Parangan bersama Datuk Ribandang. Namun yang memegang peranan penting dalam mengislamkan Kerajaan Kutai Kartanegara adalah Tuan Tunggang Parangan. Sementara sahabatnya kembali ke tanah Makassar untuk mengembangkan misi Islamnya. Tuan Tunggang Parangan menjalankan misi Islamnya di Kutai Kartanegara dengan menggunakan metode dari atas ke bawah atau dengan kata lain dari penguasa kerajaan ke rakyatnya. Dengan metode ini, Tuan Tunggang Parangan tidak mendapatkan kendala yang berarti sehingga dengan waktu yang relatif cepat berhasil meyakinkan Raja Kutai Kartanegara untuk mengesahkan Allah. Dengan diterimanya Islam sebagai agama resmi kerajaan oleh Raja Mahkota, maka seluruh rakyatnya juga ikut meninggalkan agama yang diyakini sebelumnya. Sebagai penyiar agama Islam, Tuan Tunggang Parangan mulai mengajarkan tentang ketauhidan hingga ajaran Islam secara menyeluruh. Atas kesabaran dan keuletannya mengajarkan tentang ajaran Islam, maka lahirlah guru-guru agama dan ulama yang dapat membantu melanjutkan misi dalam mengembangkan Islam khususnya di Kalimantan Timur. Dengan demikian, Islam di Kalimantan Timur dapat berkembang baik melalui pendidikan, perkawinan, perdagangan, maupun seni dan kebudayaan. Baik, cukup sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.